Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Irfan. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Amin. Gimana? Udah ngopi? Nah, kebetulan sekali kalau kalian klik video ini berarti kita bersama harus siap menahan ketegangan selama durasi film ini berlangsung. Film ini berjudul Crocodile Island 2020 yang menceritakan tentang perjuangan ayah anak beserta beberapa kelompok orang yang terjebak di pulau monster akibat kecelakaan pesawat. Nah, udah gak sabar? Baiklah, sebelum kita masuk ke alur filmnya, tekan atuh dulu tombol subscribe. Udah, ayo kita gaskan. Ngopi lat sana. Cerita akan diawali memperlihatkan dua orang kopilot penerbangan anggota tentara pada masa itu. Namun ketika mereka melewati sebuah pulau yang kelihatannya cukup indah, tiba-tiba segorombolan burung sangat besar menabrak pesawat mereka hingga mengalami kebakaran serta terjatuh. Dan pasti ketika mereka berdua ingin mendarat menggunakan parasut, salah satu dari orang ini malahan terjatuh menuju lautan di tempat itu. Lalu ya, dia diterkam oleh buaya super besar dan film Crocodile Island 2020 baru dimulai. Kemudian scene pun diperlihatkan kepada salah satu pesawat yang berada di atas awan, dan di sana kita akan berkenalan dengan tokoh utama bernama Glenn Lo dan anaknya Liao Lin Yu. Lalu di sana juga ada dua pasangan suami istri bernama Xiao Feng dan Xiao Ji serta para aktor lain yang nantinya kita sebutkan satu persatu. Namun di tengah keceriaan semua orang, malahan pesawat mengalami turbulensi yang menyebabkan perjalanan ini harus terjatuh saat itu juga. Dan parahnya, di saat pesawat mulai terkendali, lagi-lagi segerombolan burung raksasa menabrak badan pesawat hingga tidak ada jalan lagi untuk selamat. Ya, setelah ledakan pesawat tersebut, beberapa orang pun mengalami luka bermacam bentuk, ada di tangan, betis, kepala, dan bahkan hampir setengahnya orang modar pada saat itu. Lalu Lin Wei pun mengajak dua orang anak muda ke dalam hutan, kita sebut aja mereka bernama Tony dan Donnie biar gampang, yang rencananya untuk mencari petunjuk di sana. Barangkali ada, ya kan? Tapi di tengah perjalanan malahan Lin Wei bingung melihat jejak kaki binatang begitu besar terpampang jelas di dalam hutan tersebut, dan lebih ngerinya ketika mereka menemukan bubungan rumah kecil di hutan ini serta buku kuno peninggalan orang dulu. Di sana tertulis, dijelaskan bahwa ada buaya sangat besar selalu menjadi ancaman bagi siapa saja yang berada di hutan ini akan mati. Seketika ayam sialan. Seketika Lin Wei pun mengajak dua anak muda ini untuk kembali ke tepian pantai untuk segera memberitahukan ke semua orang agar menjauh dari air dan segera memasuki ke dalam hutan. Namun nampaknya sebelum mereka datang pun ingin memberitahukan semua orang ternyata udah pergi dari tempat ini karena serangan bertubi-tubi oleh anakan buaya membuat satu persatu orang berjatuhan. Ya. Lalu kini mereka semua pun berkumpul di tempat bebatuan yang berada satu-satunya di hutan ini, dan kalian akan terkejut ketika melihat seorang anak muda tengah meratapi sakit di kakinya. Iya, besar nggak? Nah, lalu ketika semuanya mengetahui hal tersebut bukanlah batu, mereka pun mematung melihat pertama kalinya buaya sebesar itu, dan pasti beliau saking ketakutannya harus ngompol di celana sendiri. Cứu tôi. Beliau dicaplok dengan lahap. Kemudian ya, hampir aja Lin Wei kesambar oleh makhluk ini, dan malahan wanita malang yang berada di sampingnya juga harus merenggang nyawa untuk kesekian kalinya. Setelah kejadian menyeramkan tersebut, kini mereka semua memutuskan untuk beristirahat di sebuah gubuk yang tidak lama mereka temukan di waktu lalu, dan ternyata Lin Wei terluka tangannya sehingga harus secepatnya diobati. Namun di saat itu juga saya terkejut, malahan menggunakan belerang sebuah peluru kemudian ditaburkan ke mata luka. Aduh.
Balu dibakar, duh ngeri cok. Aduh, jangan ditiru ya. Ya mungkin beliau udah terbiasa. Sedangkan di lokasi lain diperlihatkan kepada dua orang sepasang kekasih bernama Utuh dan Diang yang akibat kecerobohan mereka memisahkan diri, malahan menciptakan masalah baru ketika mereka berdua masuk ke sarang laba-laba. Sebuah telur pun pecah dipeluk oleh Diang dan malahan terkena tombol kebanggaannya. Dan pasti tidak berselang waktu lama di tempat mereka semua istirahat. Ya ampun, makhluk menjijikan ini pun ternyata udah mengelilingi gubuk tersebut. Sehingga mereka semua berinisiatif untuk pergi dari tempat ini dengan tidak menimbulkan suara yang cukup kencang. Tapi yang namanya manusia tetap saja selalu memiliki sifat berbeda-beda. Kalau nggak ceroboh ya pasti memikirkan keselamatan diri sendiri. Namun semua itu tidak berlaku di sini dan beliau harus modar ditusuk oleh kaki laba-laba yang sangat tajam. Sedangkan yang lain lebih memilih berlari tanpa tujuan, yang sampai akhirnya Tony mencoba memisahkan diri untuk mengalihkan perhatian, sedangkan teman-temannya berlari ke tempat lain dan bersembunyi. Tapi tiba-tiba entah dari mana Lin Wei datang untuk mencoba menolong anaknya beserta beberapa orang yang ada di sana dengan cara menjadikan dirinya umpan pada saat itu. Namun cara tersebut nyatanya tidak mulus berhasil. Ketika Tony bertemu dengan Lin Wei kira mereka udah aman, ya kan, tiba-tiba Tony mendapatkan serangan dadakan sangat telak di tubuhnya, membuat beliau harus merenggang nyawa saat itu juga. Sedangkan serangan monster ini terus saja berlangsung tanpa henti, membuat Lin Wei harus meledakkan laba-laba ini dengan granat. Tapi dikira berhasil, malahan cuman buat dia ketakutan, ya kan. Namun ya setidaknya berhasil selamat untuk sementara. Lalu di tempat lain Utuh dan Diang yang sudah lama terpisah dengan kelompok Lin Wei, malahan mereka harus dirasuki dedemit untuk melakukan pengadukan semen. Namun di tengah pertunjukan masih belum menemui kesepakatan, tiba-tiba ya, nampaknya impian melayang-layang udah sirna dan Sin kembali kepada kelompok Lin Wei yang terus melakukan perjalanan entah kemana. Kemudian di tengah perjalanan mereka ternyata menemukan kapal terbengkalai yang di dalamnya banyak sekali alat untuk menghubungkan sinyal ke berbagai tempat, serta tidak lupa mengumpulkan beberapa senjata untuk berjaga-jaga melawan beberapa monster yang ada di pulau ini. Lalu berkat keahlian dan kepintaran Lin Yi menghubungi tim penyelamat, tanpa pikir panjang mereka langsung berangkat menuju tepian pulau ini untuk dijemput. Namun di tengah perjalanan yang panjang malahan semua orang bersatu kembali dan si Utuh Kopret ini pun memilih untuk bergabung dan segera mereka semua melewati sungai kecil yang berada di sana. Tapi nampaknya penyeberangan ini akan mengalami momen yang ngenes ketika Lin Wei melihat ke arah kiri. Ternyata buaya raksasa udah semakin dekat untuk menerkam, sehingga salah satu harus menjadi korban saat itu juga. Ya, begitu besarnya perjuangan seorang laki-laki sampai-sampai dia rela mati demi menyelamatkan istri serta anaknya. Dan pasti lagi-lagi mereka semua dikejar-kejar oleh makhluk ini sampai ke daratan. Lalu ketika si Utuh terjatuh karena kaki mulai lemas, Lin Yu pun mencoba untuk menolong. Tapi malahan si Kopret ini mengorbankan orang lain yang sudah baik dengan dirinya, bagaikan air susu dibalas air comberan. Dan otomatis Lin Wei yang melihat hal itu langsung memberondong beberapa peluru ke tubuh sang monster hingga dia keluyengan menerima kesakitan itu. Lalu ajaibnya malahan Lin Yi tidak terlihat jelas oleh sang monster, namun tubuhnya nyangkut di ekor makhluk ini, sedangkan si Utuh tetap saja ternyata menjadi incaran makanan bagi sang predator. Mamam. Kini malam pun tiba, mereka yang tersisa pun lebih memilih untuk menuju sarangnya makhluk ini. Dan benar saja, si Mamang Buaya lagi enakan tidur malam dan mereka sangat senang bisa menemukan Lin Yi masih selamat dalam keadaan utuh. Tapi ketika mereka berpaling menghadap posisi buaya berada, ternyata dia udah bangun dan pindah posisi tepat di belakang Doni. Dan langsunglah tanpa pikir panjang Lin Wei menembakkan beberapa peluru untuk mengalihkan perhatian sang monster. Dan di ending terakhir, Lin Wei membawa makhluk ini ke salah satu ruangan sempit di sana dan menembak secara mengkambing buta, namun tidak ada impact sama sekali hingga Doni datang untuk menolong serta meledakkan makhluk tersebut sampai dia lemas tak berdaya. Kira kalian udah selesai?
No, ketika mereka berdua tertawa, si buaya kembali menyerang sehingga Lin Wei ternyata berhasil menghindar meski dia terjatuh. Kemudian beliau menggoreskan perut sang monster dengan kaki dari laba-laba raksasa dan buaya terbesar pun modar saat itu juga. Tamat. Oke teman-teman, segitu aja, semoga terhibur ya. Pesan yang dapat kita ambil pelajaran dari film ini adalah betapapun kerasnya hidup, jalanilah seadanya dan tersenyum. Saya Irfan undur diri, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.